Bagaimana jika sebelum Anda menerima diri Anda yang seutuhnya, baik itu sisi Anda yang Anda anggap keren atau sisi Anda yang Anda anggap tidak keren, sebelum Anda memeluk keduanya, kehidupan Anda tidak akan penuh dengan keberlimpahan, melainkan akan didatangkan oleh semesta hal-hal yang membuat perjalanan hidup Anda akan semakin berat. Karena fungsi dari tantangan yang diberikan oleh semesta, seperti kemarin sudah banyak yang mendapatkan kesadarannya, yaitu untuk membuat kita semakin dekat ke dalam diri kita sendiri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Attraction, Master Practice in Neuro Linguistic Programming, serta channeler dari entitas yang bernama Ezra, yang akan memfasilitasi sesi free masterclass malam ini. Dan seperti yang kita sudah bersama, mungkin Anda pernah nonton filmnya Doctor Strange ketika dia ngobrol sama The One, dan saat itu The One akan meninggal di atas meja operasi dan mau dioperasi sama Doctor Strange. Ketika mau dioperasi, mereka masuk ke astral ya, kondisi astral, dan kemudian The One ngajak ngomong sama si Dr. Strange, bilang kalau kamu bisa sukses sekarang itu sebenarnya karena kamu sedang menghindari, kamu sedang bergerak dari rasa takut sehingga kamu tidak bisa maksimal. Dan kata The One, dan ini yang merupakan yang menginspirasi saya untuk bikin kelas temanya malam ini adalah tolong pertimbangkan it's not about you. Ketika saya mendengarkan apa yang dikatakan The One kepada Dr. Strange dan seolah-olah The One ini sedang ngomong ke saya, itu seperti ada rasa lega di dalam diri saya yang menyebabkan saya lebih kreatif dan produktif. Karena yang saya sadari, ketika kita ingin berkarya, tapi dari rasa ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain, kemudian apakah karya saya ini akan keren, apakah akan diterima oleh orang banyak, dan apakah ini akan bermanfaat bagi orang lain, itu kan isinya energinya adalah beban yang fokusnya ke kita gitu, yang menyebabkan kebanyakan orang, termasuk saya dulu, orang-orang yang ada di luar sana, bukan yang ada di sini, saya akan selalu menunda untuk mengekspresikan potensi saya akan menunda untuk mewujudkan karya saya berupa ide menjadi kenyataan. Nah, ketika saya mengingatkan diri saya, it's not about you loh. Bagaimana jika apapun yang nanti karya yang akan saya hasilkan, asalkan saya bersenang-senang dalam membuatnya, sudah fokusnya di situ saja. It's not about you, just expressing yourself. Dan ada sebuah quote dari Pablo Picasso yang sangat saya suka, yaitu the meaning of life is finding your potensi, and the purpose of life is spreading your potensi. Jadi bagaimana jika makna dari kehidupannya adalah mencari potensi unik versi Anda, dan bagaimana jika tujuan kita diciptakan di kehidupannya adalah mengekspresikan potensi Anda keluar. Karena itu tadi ada sebuah statement yang mungkin agak bold ya, agak berani di sini, tapi ini adalah cara pandang saya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan berkembang bersama, yang perlu disadari, tolong jangan percaya saya, karena Ibnu Al-Arabi adalah seorang sufi yang saya suka pergerakannya, cara pandangnya. Dia mengatakan bahwa setiap manusia membuka mulutnya penuh dengan kebohongan. Oleh karena itu, setiap apapun yang keluar dari mulut saya, tolong jangan percaya, karena ini adalah cara pandang saya dalam mengisi kehidupan, dan kebetulan works for me, maybe not works for you. Yang paling penting di sini adalah, dan ini juga sudah berkembang bersama tinggalkan sejak lama, yaitu kita tidak lagi memberikan pragmatic action. Karena ketika banyak yang nanya ke saya, gimana caranya Pak, ada step 1, 2, 3 nggak yang bisa saya lakukan. Nah, ketika saya berikan itu hanya berfungsi maksimal sebulan. Habis itu mereka kembali ke kondisi yang sebelumnya. Akhirnya saya mendapatkan kesadaran bagaimana jika step 1, 2, 3 itu nggak akan bisa konstan mereka lakukan kalau belum diketemukan kesadarannya. Oleh karena itu, fokus kami dari berkembang bersama, baik itu nanti masterclass yang akan diadakan akhir bulan, dan kemudian apapun program. Karena salah satu dari program berkembang bersama yaitu safari dari kantor ke kantor untuk berbicara mengenai kesadaran, yang kami targetkan waktu lunch. Jadi kami lagi berbicara dengan beberapa perusahaan untuk mempertimbangkan, untuk menyempilkan kami di waktu-waktu istirahat mereka, sehingga kita bisa berbicara mengenai possibilities di tengah kehidupan yang quote-unquote lagi kacau sekarang. Karena yang saya persif ketika lagi main ke Jakarta itu terutama contracted banget ketika saya berada di daerah-daerah yang CBD dan sebagainya. Ketika lagi ngopi itu
rasanya nggak nyaman, at least buat saya. Akhirnya saya kasih ide ke teman-teman, gimana kalau kita safari dari kantor ke kantor, 30 menit aja, maksimal 1 jam untuk berbicara mengenai possibility untuk teman-teman yang tertarik melihat kehidupan dari cara pandang berbeda. Tadi sampai mana sih obrolannya? Oke, kembali lagi. Salah satu cara pandang yang agak agak unik yang mungkin bisa Anda pertimbangkan, depresi itu sebenarnya potensi dalam diri Anda yang tidak diekspresikan dari bentuk ide menjadi bentuk kenyataan. Padahal your subconscious, bawah sadar Anda bilang, yuk ekspresikan ini benar-benar jadi kenyataan, yuk kita mewujudkan ini. Tapi your critical mind akan bilang, nggak bisa, ini siapa yang mau mengkonsumsi, siapa yang mau beli, emang gue siapa, emang gue ada sertifikasinya, kan kagak, semuanya adalah kita. Nah, coba pertimbangkan cara pandang, it's not about you. Bayangkan the one yang kepalanya botak pelontos itu lagi ngomong di depan muka Anda dan bilang, it's not about you loh. It's not about you. Just expressing yourself, create something that fun for you, kemudian izinkan lepaskan. Dan ini yang saya dapatkan kesadarannya ketika saya buat membership YouTube. Itu kan yang muncul pertama kali di saya adalah nanti apa kata orang ya, terus ada nggak orang yang mau bergabung di member YouTube gitu kan? Semuanya adalah saya. Tapi ketika saya baca testimoni dari teman-teman yang mendengarkan video kita, itu kan mereka mendapatkan manfaatnya di sana. Dan itu tadi yang muncul di saya, mereka rata-rata mengatakan ada rasa lega yang mereka rasakan ketika mendengarkan podcast maupun YouTube. Oleh karena itu, because it's not about me, akhirnya saya dalam 1 hari saya bisa membuat sistem YouTube membership itu. Dan juga tadi saya dan tim lagi membuat chatbot AI. Jadi berkembang bersama akan menggunakan CS, menggunakan AI yang akan memudahkan teman-teman ketika bertanya mengenai program kami langsung dijawab di situ. Misalnya Anda malas ngubungin tim kami gitu ya, mungkin enak ngobrol sama robot nih gitu misalnya, juga sudah kami sediakan chat itu. Dan ini semua bisa kami wujudkan dalam bentuk karya. Itu tadi, pertama karena saya tidak berfungsi dari apa kata orang ya, kemudian ini bakal diterima ya, yang mana itu ketika saya fokus ke sana, karya-karya itu tidak bisa saya hasilkan. Tapi ketika saya mendengarkan kata-kata the one tadi, it's not about you. Dan kembali lagi ke quote dari Pablo Picasso, bagaimana jika makna kehidupannya adalah menemukan potensi unik versi Anda, dan tujuan kita diciptakan di kehidupan ini adalah menyebarkan potensi tersebut. Tentunya ini kalau Pablo Picasso udah berhenti di situ, tapi saya tambahkan dari sisi berkembang bersama, karena banyak banget juga yang sedang ingin berbicara mengenai menyebarkan potensi unik mereka ke orang banyak, itu masih didasari ingin membuat orang percaya kepada mereka. Ini yang perlu kita sadari sama-sama ya. Kalau Anda percaya dengan apa yang Anda katakan, Anda tidak akan mengajak orang lain untuk percaya. Nanti apa bedanya kita dengan lembaga atau organisasi yang bisa kita lihat di realita ini yang isinya mengajak-ngajak dan berdasarkan ketakutan, karena yang saya persif, orang yang sedang ngomong itu pun lagi nggak percaya dengan apa yang dia katakan. Jika dia jadi ngajakin banyak orang, sehingga nanti kalau salah, mereka bisa banyak temennya. Nggak ada yang bercanda. Jadi ini yang saya sadari juga. Jadi kalau Anda sedang percaya dengan apa yang... Ini juga yang saya titip pesan kepada teman-teman di tim berkembang bersama. Tugas kita bukan maksain orang untuk percaya apa yang kita katakan. Tugas kita adalah menginspirasi orang untuk melihat kehidupan ini dari cara pandang berbeda dengan program-program yang kita buat. Kalau orang itu belum memilih, ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah dengan itu. Karena kalau kita masih memaksa orang untuk percaya dengan apa yang kita katakan, artinya deep down kita belum percaya kok dengan apa yang kita katakan. Jadi controlling, kemudian forcing, apalagi energinya adalah lack, energinya adalah luka di masa kecil yang hanya bisa tervalidasi ketika orang-orang menuruti apa kata dia. Dan saya tidak bilang itu adalah hal yang salah, tapi kebetulan itu bukan realita yang kita semua 23 orang yang hadir malam ini. Karena kita menyadari bahwa tugas kita bukan untuk membuat orang percaya kepada kita, melainkan menginspirasi orang dengan cara kita terus mengekspresikan potensi kita day to day, sehingga orang-orang yang ada di luar itu akan menyadari, kayaknya karena mungkin di sekeliling mereka, di sekeliling teman-teman Anda, itu kan isinya penuh dengan berita-berita
yang membuat orang-orang takut kan sekarang. Karena dan menurut kami ini sudah diatur sedemikian rupa karena cara paling mudah untuk mengendalikan orang lain adalah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan ketakutan. Dan ini nggak apa-apa juga, menurut saya ini adalah cara keren ya, orang-orang yang ada di luar sana dengan cara-cara seperti itu. Nah kita, 23 orang yang hadir malam ini, saran saya gunakan kesadaran sehingga Anda akan tahu agenda-agenda yang tersembunyi di balik orang-orang yang sedang menjual ketakutan tersebut. Karena menurut saya itu keren banget cara mereka. Namun kita kan menyadari kayaknya ada cara lain deh untuk menjual produk. Nggak perlu kan menakut-nakuti orang gitu kan. Dan itu nggak salah sekali lagi, karena kalau kita bergerak dari kesadaran, kita tidak melihat salah dan benar, makanya kita bergerak dari, oh ada ya orang-orang yang sedang uh, menjual produknya dengan rasa takut, dengan fear, dan itu nggak apa-apa juga. Bagaimana jika ada cara lain yang cocok dengan realita kita, yaitu kita bergerak dari mencontohkan, bukan menyuruh-nyuruh orang atau menasihati orang lain. Karena ketika kita bergerak dari kalau kita kaitkan tadi dengan apa namanya Pablo Picasso, tujuan kita, makna kita diciptakan di kehidupannya adalah untuk menggali potensi, menemukan potensi unik, dan tujuan kita di kehidupannya adalah menyebarkan potensi kita untuk menginspirasi orang juga tumbuh dan berkembang, dan saya tambahkan yang terakhir, mengizinkan orang-orang tersebut mau memilih atau tidak. Karena ketika kita tambahkan elemen yang ketiga ini, itu kita akan bergerak dari rasa kind, rasa whole, rasa apa ya, kebersatuan dengan semuanya, dan tidak ada lagi anggapan grup ini kita lebih baik dibandingkan grup-grup lain misalnya. Karena kalau kita masih bergerak dari sana, kita akan bergerak dari separasi. Dan kalau kita, dan Anda kan kalau sudah bermain-main bersama kan sudah menyadari bahasa yang paling elegan, yang paling mudah di kehidupan adalah energi itu sendiri. Jadi saran saya, kalau Anda sudah bermain-main energi, saran saya tidak bergerak dari separasi. Kenapa? Karena kalau bergerak dari separasi, kita akan bergerak dari lonely. Kita bergerak dari lonely, kita bergerak dari rasa takut, lack, fear, dan curiga bahwa semua orang ingin menjatuhkan kita. Itu yang menariknya kalau kita bergerak dari separasi. Dan ini dialami oleh Brian Chesney ya, pendiri dari CEO dari Airbnb. Dia mengatakan, teman-teman saya yang suksesnya udah luar biasa dari startup yang mereka buat, dan mereka dibeli startupnya oleh perusahaan-perusahaan, dan mereka mendapatkan uang yang cukup banyak, itu jangan salah loh, mereka juga mengalami kondisi yang bernama lonely tadi. Kenapa lonely ini terjadi? Dan menurut World Health Organization, lonely adalah rasa sepi, itu adalah seperti kita merokok 15 batang sehari, bahayanya seperti itu. Dan kenapa orang-orang bergerak dari lonely? Karena itu tadi, mereka sedang bergerak dari ingin membuktikan kalau dia bisa sendiri, dan masih bergerak dari I'm better than everybody else. Dan ada cara pandang yang menarik ketika masih bergerak dari lonely adalah, ya agak signifikan malam ini energinya, memaksakan orang untuk percaya dengan apa yang dia katakan. Karena itu tadi dia mengkaitkan kebahagiaan diri dia dengan seberapa orang yang percaya dengan kata-kata dia. Nah menariknya kalau kita kaitkan dengan self-worth, saran saya tolong kaitkan kebahagiaan diri Anda kepada hal-hal yang sifatnya permanen. Apa itu? Yaitu your infinite being. Berhenti, saran saya nih ya, ini sekali lagi tolong jangan percaya saya, hanya percaya kesadaran Anda. Saran saya, tolong kaitkan keberhargaan diri Anda dengan sebuah kondisi yang permanen, yaitu your infinite being. Dan berhenti menaruh keberhargaan diri Anda ke sebuah hal yang sifatnya naik turun dan tidak stabil. Seperti apa? Tabungan kita, rumah kita, relationship kita, dan sebagainya. Karena hal-hal yang sifatnya tidak konstan tersebut, ya ketika tabungan kita lagi naik gitu ya, kita percaya diri, tapi kalau lagi turun kita menutup diri di kamar, padahal hari itu kita diminta untuk mengekspresikan potensi. Jadi satu-satu yang permanen di kehidupan adalah perubahan itu sendiri. Tolong pertimbangkan untuk mengaitkan kebahagiaan diri Anda kepada sesuatu yang sifatnya konstan, yaitu your infinite being. Apa sih yang dimaksud dengan infinite being? Infinite being adalah sejatinya Anda. Seperti kata Deepak Chopra, kita itu bukan manusia yang sedang belajar hal spiritual, melainkan kita adalah makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia. Dan kemarin saya baru memfasilitasi seorang dia pengusaha yang sedang terjebak di sebuah kondisi tidak layak menerima kesuksesan mereka. Yang awalnya saya juga bingung, nih orang suksesnya udah sukses banget gitu, tapi kok masih mengalami stres. Oh ternyata
dia belum bisa menerima kesuksesan ini karena beranggapan terlalu mudah, nggak ada masalah yang perlu dilewati, sehingga dia mencari-cari masalah di kehidupannya, seperti hubungannya dengan keluarganya agak terganggu sekarang. Nah, ketika saya bilang kepada dia, bagaimana jika saat kamu bergerak menjadi infinite being, when you become infinite being, kamu tidak lagi bergerak dari harus melakukan sesuatu untuk menerima sesuatu. Karena ketika kita bergerak dari infinite being, ketika kita menjadi spiritual being, ketika kita menjadi energi, ya kita kembali lagi menjadi energi yang mana itu adalah keberlimpahan. Jadi Anda ketika keberlimpahan datang, biasa aja, karena Anda sudah menjadi energi itu sendiri. Dan juga seperti kata Buddha, kalau Anda mendapatkan masalah juga biasa aja, karena masalah adalah energi yang membuat kita masalah itu menjadi sebuah hal yang membuat Anda menderita akibat bagaimana Anda memaknainya. Jadi Buddha pernah mengatakan, dan ini juga menurut saya light ya, cocok buat cara pandang saya itu, penderitaan itu adalah suffering, rasa tidak nyaman, pain, pain adalah hal yang wajar. Ketika Anda lagi berangkat ke kantor, terus terjadi macet, dan Anda mengalami rasa tidak nyaman atau pain, itu sangat-sangat wajar. Tapi ketika Anda melihat macet itu sebagai hal yang membuat Anda menderita, dengan cara pandang Anda ke masa depan, nanti di kantor gue bakal gimana ya, nanti dimarahin bos lagi, atau ke masa lalu, penyesalan, kenapa gue bangunnya telat tadi, yang menyebabkan yang tadinya hanya bergerak dari pain, rasa tidak nyaman, karena rasa tidak nyaman itu adalah satu paket dari kita menjadi manusia. Kalau kita menjadi manusia, rasa tidak nyaman adalah hal yang wajar. Tapi kalau udah masuk ke penderitaan, kenapa ini terjadi kepadaku? Takut akan masa depan dan menyesal akan masa lalu, yang menurut kata Universitas Harvard akan membuat level stres Anda tinggi dan tidak bahagia, akhirnya Anda akan menderita. Oleh karena itu, pain adalah hal yang sangat wajar, karena itu adalah satu paket kita menjadi manusia. Lagi datang ke coffee shop, tiba-tiba mesin espressonya lagi diperbaiki, akhirnya Anda nggak bisa dapat shoot espresso, coffee base hari itu nggak ada, dan Anda harus bergerak dari tea base, dan Anda nggak bisa beraktivitas hari itu kalau nggak bisa dimulai dari kopi. Itu sebenarnya adalah hal yang pain yang wajar, rasa tidak nyaman yang wajar. Tapi ketika Anda bilang, gila ya, gue nggak bisa ngopi nih, dan Anda marah-marah lagi dengan baristanya, padahal tinggal pindah ke coffee shop yang lainnya gitu ya. Nah, itu adalah suffering, karena kita tidak bisa melihat, dan ini kata Dr. John DeMartini, dia mengatakan orang menderita karena tidak bisa melihat keseimbangan dari sebuah kondisi. Sebenarnya itu tadi, pain itu ada hal yang sangat wajar, tapi ketika Anda langsung masuk ke self-blame, menyalahkan diri sendiri, dan bergerak dari fear and lack, akhirnya yang pain tadi masuk ke suffering, ke penderitaan. Nah, penderitaannya adalah hal yang tidak wajar, akibat dari your critical mind menguasai. Oleh karena itu, untuk menjembatani supaya pain tidak masuk ke suffering adalah tolong diputus middle-nya, diputus tengah-tengahnya dengan menggunakan question. Karena Dr. John DeMartini adalah orang pertama kali memperkenalkan saya dengan menggunakan sebuah pertanyaan, dan ini juga menurut Profesor Gabor Mate, dia bilang bahwa pertanyaan itu lebih penting dari jawabannya sendiri. Coba Anda cek energinya. Pertanyaan itu lebih penting dari jawaban itu sendiri. Karena kalau kita yang bergerak dari berkesadaran, kita tidak membutuhkan jawaban sebenarnya. Tapi yang dibutuhkan adalah kesadaran yang hanya dapat dipicu asalkan pertanyaan Anda berkualitas. Bukan kenapa ini terjadi kepadaku. Bukan itu. Tapi apa yang benar ya dari kondisi mobilku diserempet. Bangke ini misalnya gitu kan. Nggak apa-apa, marah dulu aja karena energi perlu ditransmit kan. Habis itu tolong gunakan bangke. Tolong ganti langsung dengan pertanyaan yang berkualitas, karena banyak salah kaprah di sini yang mengatakan bahwa kalau kita sudah bergerak dari kesadaran, kita nggak boleh marah, kita harus sabar, kita harus tenang dan sebagainya. Di saya nggak cocok cara pandang itu, karena your emotion is valid but your action is not. Dan menariknya, semakin Anda ingin dilihat oleh orang lain kalau Anda sabar, Anda akan marah mengerikan di saat yang kurang tepat. Tapi kalau Anda bersedia menjadi pemarah dan sabar di saat yang bersamaan, Anda tidak bergerak dari dualitas, melainkan Anda bergerak dari yang cocok hari ini, energi yang mau aku pilih dari kondisi ini. Karena ketika Anda berbicara dari cara pandang itu, Anda akan bergerak dari
kesadaran, Anda melihat dari dua sisi. Tapi ketika aku hanya ingin menjadi orang yang sabar, Anda hanya akan melihat dari satu sisi dan dikenal dengan istilah dualitas. Dan biasanya apa yang Anda tolak akan mendorong Anda semakin besar. Kalau Anda tidak mengizinkan diri Anda untuk menjadi pemarah, rasa marah itu akan meledak di saat yang kurang tepat. Itu kenapa kita sering lihat orang-orang yang kelihatannya sabar, tapi kalau marah mengerikan, karena itu tadi, build up. Kata Profesor Gabor Mate, seperti dinamit yang tinggal menunggu meledaknya. Jadi saran saya kalau marah, izinkan Anda untuk marah. Saya biasanya memberikan waktu sekitar 5 menit untuk saya marah, saya kasih alarm di handphone saya, atau saya pattern interrupt. Kalau marahnya duduk berdiri, kalau marahnya berdiri jalan, kalau marahnya jalan lari. Sehingga terjadi sebuah pemutusan energi yang sudah terjadi pengekspresian energi dari dari pikiran menjadi kinestetik, menjadi gerakan. Oke. Yang perlu Anda pertimbangkan juga dari cara pandang malam ini adalah it's not about you selain meringankan beban dalam diri Anda, karena itu tadi ya, banyak orang yang sedang ingin berkarya tapi bergeraknya dari rasa aku tidak mau kondisiku seperti sekarang dan artinya aku perlu berkarya. Nah, ini yang klien saya juga masih ada beberapa yang sudah menyadari hal ini, tapi masih ada juga yang beberapa yang terjebak di kondisi ini seperti yang saya ceritakan di kelas kemarin. Saya tidak mau kehidupan saya atau karir saya seperti ini, bos saya nggak banget di kantor, artinya saya harus pindah dari perusahaan ini. Apa yang terjadi ketika pindah? Ya ketemu dengan kondisi yang sama. Kenapa? Karena ketika pindah, energinya berada di low vibration, lack, fear, tidak menginginkan kondisi yang sedang dialami. Ya nggak mengherankan dia akan menarik kondisi-kondisi yang sama. Jadi hati-hati dengan vibrasi yang Anda pancarkan ke semesta, karena itu tadi, dari sisi energi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Itu kenapa sebelum Anda ingin mengubah kondisi yang ada di luar, pastikan Anda mengubah dulu kondisi yang ada di dalam. Karena itu yang paling mudah menurut saya. Dan sayang banget masih banyak, kecuali Anda yang 25 orang yang hadir malam ini, kita udah mulai menyadari, kenapa sih yang nggak perlu dirubah? Kita dulu aja. Dan yang perlu digarisbawahi, merubahnya bukan melihat ada yang salah dalam diri kita, melainkan, oke, dari kondisi yang sedang aku alami, ada kejadian seperti bos gua nggak banget di depan gua, mukanya lagi nyebelin, kira-kira apa yang belum aku sadari di sini? Apa yang belum aku syukuri dengan keberadaan kondisi ini? Apa yang benar dari kondisi yang belum aku sadari? Karena itu tadi, seperti short, jadi saya lagi komit dengan diri saya sendiri, selama 30 hari ini untuk bikin YouTube Short, quote-quote yang menginspirasi. Karena memang salah satu kelebihan saya adalah ketika saya men-channel Ezra, itu ada potongan-potongan quote yang ketika saya dengerin aja energinya enak gitu. Akhirnya saya setiap pagi ketika jalan pagi, biasanya si Ezra mulai memberikan sesuatu kepada saya. Salah satunya tadi, sudahkah Anda berbicara dengan diri Anda sendiri seperti layaknya Anda berbicara dengan teman dekat Anda? Karena ketika semuanya meninggalkan Anda, seperti orang tua Anda, teman-teman Anda, yang stay bersama Anda adalah diri Anda sendiri. Sudahkah Anda berbaik hati dengan diri Anda sendiri? Tolong ganti self-talk-nya dari menghakimi diri sendiri dengan mencari ke dalam diri apa sih sebenarnya potensi atau yang benar dalam diri Anda yang belum Anda sadari. Karena kita pinter banget kan? Melihat yang salah dalam diri kita udah terlatih bertahun-tahun gitu ya. Saat ngaca kayaknya kurang nih, ini kok agak lemaknya agak banyak di sebelah sini gitu kan ya. Pinter banget ya. Dan itu gak apa-apa juga. Tapi sekarang dengan Anda menyadari bahwa saat semua orang meninggalkan Anda, yang akan stay sama Anda adalah diri Anda, sudahkah Anda berbicara dengan diri Anda seperti layaknya Anda berbicara dengan teman dekat Anda? Please be kind to you. Kok saya agak berkaca-kaca ngomongnya, karena itu tadi banyak yang sedang saya perhatikan kasar banget dengan dirinya sendiri, padahal ya saat teman-temannya udah meninggalkan dia, ya hanya dirinya yang akan menemani dia gitu. Dan itu nggak apa-apa juga, saya tidak bilang dia salah dan gue paling benar, nggak gitu juga, tapi at least dengan melihat orang seperti itu, saya berkaca ke dalam diri saya, udah belum gue kind with myself, apakah masih dikit-dikit numpain kopi gitu ya, mulut saya tuh kan, gila tolol banget sih gue gitu ya. Itu dulu.
Tapi sekarang, oke, ini sudah terjadi, udah tumpah. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah kondisi dengan lebih cepat? Kalau nggak ada yang salah dengan aku numpahin top kopi ini, kira-kira langkah apa yang bisa aku ambil untuk mengubah kondisi ini? Kalau dulu kan, gila, tolol banget sih gue ya. Wow, gitu. 5 menit sampai 10 menit gitu. Tapi ketika sekarang numpahin dan kemudian saya melihat ini adalah bukan sebuah hal yang salah, proses bersih-bersihnya tuh nggak ada 2 menit. Tapi ketika menyalahkan diri sendiri 15 menit masih berceceran kopi itu. Jadi itu menarik ya, apa namanya? Cara otak kita untuk selalu membuat kita menjadi korban di kehidupan ini dan tidak berkembang. Karena saat kita tidak berkembang, otak sangat senang karena dia akan menjadi tuan. Tapi ketika kita terus mengekspresikan potensi kita berkembang, kesadaran kita yang menguasai dan otak jadi pelayan. Dia akan berusaha untuk mengerebut ahli tahta tersebut dengan cara apa? Salah satunya yang saya sadari, dia akan membuat saya tidur lebih malam, sehingga saya tidak mendapatkan istirahat yang cukup, sehingga pagi-pagi saya akan uring-uringan karena saya tidak mendapatkan istirahat yang cukup, dan ketika istirahat saya tidak cukup, otak akan lebih mudah menguasai saya dengan lebih mudah memberikan story-story yang penuh dengan ketakutan. Jadi tricky, your brain is so tricky. Jadi saran saya, karena kalau saya tidak mendapatkan tidur yang cukup, saya lebih sering fokus kepada problem dibandingkan kepada possibilities. Itu yang saya sadari. Oleh karena itu saya benar-benar komit dengan diri saya untuk at least 8, 7, 8 lah max untuk bisa tidur. Dan saya usahakan jam 10.30 udah tidur. Dengan besoknya saya bisa lebih mudah untuk menerima apapun yang semesta mau berikan kepada saya. Tapi ketika saya sudah tidurnya, karena ini juga yang perlu teman-teman sadari ya, kesadaran ini holistik sifatnya. Tidurnya Anda, makannya Anda, dan sudahkah Anda memfilter informasi yang Anda lagi konsumsi. Jadi sifatnya seperti itu, keseluruhan. Jadi itu kenapa ketika ada yang tanya kepada saya, kok kesadaran agak susah? Biasanya saya tanya, tidurnya gimana? Karena itu karena hanya dengan merubah tidur Anda ada sesuatu di situ. At least buat saya, Anda kayak pagi hari itu you are ready apapun yang semesta mau berikan kepada kita. Karena kita nggak bisa ngontrol apapun yang semesta mau berikan kepada kita kan ya. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita meresponnya. Itu yang dinamakan kehidupan versi berkesadaran. Karena banyak orang masih seperti saya dulu ketika saya menggunakan law attraction, saya ingin memaksakan kehendak saya. Kan agak lucu ya. Saya yang ingin memaksakan dari ego. Ego adalah finite, terbatas, dan saya ingin mengendalikan semesta yang sifatnya infinite dengan cara pandang yang finite, yang terbatas. Jadi agak lucu. Tapi ketika saya menyadari, oh iya ya, untuk bermain-main bersama semesta, saya tidak mengendalikan semesta, tapi berkolaborasi dengan semesta. Dengan cara apa? Ya dengan kita menjadi infinite being terlebih dahulu. Akhirnya kita akan menjadi partner dengan si semesta ini. Dan kita akan siap apapun yang semesta mau berikan kepada kita. Dikasih rezeki ya biasa aja, gratitude. Dikasih masalah juga ya biasa aja, karena ini adalah satu paket dengan yang namanya manusia. So karena kita masih memilih kontrak jiwa kita di kehidupannya adalah menjadi manusia, ya problem, pain itu adalah hal yang wajar. Namun yang suffering tadi, kalau kita sudah masuk ke sana, ada sesuatu yang perlu kita cek. Apakah dari luka batin di masa kecil atau asumsi, proyeksi, dan ekspektasi Anda terhadap kehidupan ini. Oke, itu adalah pembuka dari It's Not About You, pembahasan kita malam ini, dan saya penasaran, ruang apa yang saya bisa menjadi tanpa penghakiman, supaya Anda bisa diubah energinya dari lack into possibilities. Silahkan, kalau ada kesadaran-kesadaran yang muncul. Apa yang pingin di shifting energinya, dan kira-kira apa yang urgent pengen didapatkan kesadarannya. Oh iya, untuk teman-teman yang baru bergabung bersama, saya tidak memberikan jawaban sekali lagi, melainkan memberikan kesadaran. My point of view kebetulan works buat saya dan belum tentu works buat Anda, tapi paling tidak dengan menjadi ruang tadi, biasanya Anda akan mendapatkan quote-unquote kesadaran versi Anda. Oke, kira-kira apa yang muncul? Silahkan. Bentar ya.
Oke, the question is more important than the answer, udah. Nah, ini juga ya yang perlu kita sadari juga ya. Um, Berkembang bersama. Jadi gini, banyak yang bertanya kenapa sih berkembang bersama selalu menggunakan pendekatan masuk ke dalam diri. Karena yang saya sadari ketika karena begini, gimana kata-katanya ya, biar tidak terlalu sensitif. Jadi gini, jadi banyak pendekatan-pendekatan yang di luar sana yang saya perhatikan itu mengacunya kepada kondisi yang ada di luar, yang menyebabkan ketika terjadi sesuatu, kondisi tersebut akan terus berulang, permasalahan tersebut. Karena yang dikejar oleh apapun itu, kelompok atau modalitas lain adalah mengobati. Jadi, kalau ada orang mengatakan mengobati, ada asumsi apa? Ada yang sakit dan salah dalam diri Anda. Jadi berkembang bersama tidak melihat dari cara pandang kalau Anda salah atau sakit. Enggak, kita sedang bergerak dari kesadaran. Yaitu apa? Menaikkan level Anda dari level 1 ke level 2. Seperti waktu kita SD kan, kita mungkin SD bingung, rumus matematika 1 tambah 1, tambah 2 tambah 3 gitu ya. Mungkin kita bingung saat itu di kelas, di waktu kita SD. Tapi di usia kita sekarang, kita bisa melihat permasalahan tersebut dari cara pandang berbeda. Kalau dulu kita bilang, aduh gue pusing banget dan menderita mungkin ya melihat permasalahan itu. Tapi dengan level kesadaran kita sekarang, kita menyadari itu bukan masalah ya ternyata. Itu hanyalah sebuah problem yang saat itu di level kesadaran kita, waktu kita SD tersebut, kita nggak bisa menyelesaikannya. Nah begitu juga dengan kesadaran. Jadi consciousness adalah level kesadaran, awareness adalah kesadaran. Jadi saat kita menaikkan kesadaran kita dari waktu ke waktu dengan cara apa? Dengan kalau saya yang saya lakukan biasanya bangun pagi, meditasi, jalan pagi, gratitude journal, dan kemudian saya lagi menambahkan satu olahraga yang sederhana dan simple. Karena saya adalah orang yang pemalas, saya selalu cari penelitian terakhir yang berkaitan mengenai movement, dan yang ditemukan adalah trampolin. Karena NASA membuat sebuah riset karena para astronotnya di luar angkasa itu nggak bisa olahraga, kira-kira untuk menjaga massa ototnya apa yang dia lakukan yaitu trampolin. Nah ketika ternyata trampolin itu mempunyai efek samping lainnya setelah diteliti sama NASA, yaitu lymphatic drain. Jadi Anda akan lebih mudah untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh Anda dengan menggunakan trampolin. Terus akhirnya saya beli trampolin mini gitu, dan setiap 45 menit saya saat lagi kerjain sesuatu gitu ya, saya lompat-lompat dulu trampolin selama 3 menit, terus ngerjain lagi, dan ini yang saya sadari adalah my vibration, terutama bagaimana saya melihat permasalahan itu, karena ada hubungannya ketika lompat-lompat itu udara yang saya hirup lebih dalam, dan terjadi tarikan dan hembusan nafas yang lebih berkualitas, lebih intens, level stres saya rendah. Level stres saya rendah dan inspirasi saya tinggi. Jadi itu adalah pendekatan saya untuk memulai rutinitas pagi saya. Jadi ya, oke. Sampai sana, kira-kira kesadaran apa yang muncul? Apa yang ingin di-shifting energinya? Apa yang muncul dari statement yang saya sampaikan tadi? Oh, sama ini. Yang menarik juga yang perlu Anda sadari adalah permasalahan yang mungkin lagi looping Anda hadapi, dan ini juga baru saya ngobrol tadi pagi dengan Arya. Bagaimana jika kondisi-kondisi yang sering terjadi di kehidupan Anda dan Anda anggap kok kondisinya ini terus ya, permasalahannya ini terus ya. Bagaimana jika semesta sedang menginspirasi Anda atau ngobrol dengan Anda dengan didatangkan tantangan yang sama tersebut, yang intinya adalah sedang ngomong, udah belum masuk ke dalam? Udah belum masuk ke dalam? Atau masih mencari-cari yang di luar? Karena itu tadi, yang perlu kita sadari adalah Anda sudah lengkap. Dan ini kedengarannya klise ya, tapi
Tapi bagaimana jika permasalahan yang lagi berdatangan ke Anda dan Anda anggap kok ini terus ya permasalahan, itu tadi kan Anda belum kembali ke dalam. Dan menariknya, ketika Anda kembali ke dalam dan Anda sudah dekat dengan diri Anda sendiri, yang saya sadari Anda tidak akan melihat permasalahan ini dari cara pandang sebuah permasalahan, melainkan sebagai sebuah kondisi yang sifatnya netral, namun your critical mind memaknai ini adalah sebuah permasalahan. Karena semakin Anda masuk ke dalam dan semakin dekat dengan diri Anda sendiri, Anda menyadari nothing wrong with this dan nothing wrong with me. Nah, ini yang perlu kita sadari sama-sama ya. Orang-orang yang healer seperti kita, kecenderungan untuk terjadi sebuah kondisi dan menyalahkan diri sendiri kan semakin besar kan. Anda lagi duduk di coffee shop, terus di meja seberang ada yang jatuhin kopinya gitu, terus Anda bilang, apa gara-gara gue datang ke coffee shop ini ya, orang itu sampai menjatuhkan kopinya gitu ya. Oh, BTW tanggal minggu depan kita akan ngadain ngopi ngobrolin solusi. Kita akan ketemu secara offline buat teman-teman yang ada di Bandung, atau Anda punya teman yang ada di Bandung dan butuh ruang tanpa penghakiman untuk mereka bisa mengubah kehidupan mereka, let's join us. Dan saya penasaran perubahan apa yang bakal terjadi saat kita event ngopi tersebut. Akan menyusul tempat dan waktunya. Namun yang saya perceive energetically, kita akan berbicara dari sisi produktivitas. Oke, sampai sini kesadaran apa yang muncul, silakan.